Saudara-saudaraku, dalam Hakim-Hakim 12 ayat 11 sampai 12 ada kisah singkat tentang seorang hakim yang bernama Elon. Bukan Elon Musk, saudaraku ya, bukan yang punya Tesla ya, bukan yang punya platform X itu atau Twitter ya. Ini Elon saja, bukan Elon Musk ya. Ternyata ada Elon dalam Alkitab ya. Pelajaran dari Hakim Elon, setiap orang punya waktu dan tempatnya. Dalam Hakim-Hakim 12 ayat 11 sampai 12, sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Jadi Elon, orang Zebulon, dikuburkan di Ayalon, saudara ya. On semua ini. Ya, nah saudaraku, seperti tadi kita tahu bahwa Elon ini adalah suku Zebulon, kepemimpinannya 10 tahun. Dan Alkitab tidak mencatat banyak hal, hanya 2 ayat itu saudaraku. Tapi setidaknya mari kita menarik beberapa pelajaran dari sini. Yang pertama, bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu tidak harus spektakuler. Saudaraku, Alkitab memang tidak mencatat pencapaian besarnya si Elon ini, saudaraku. Kalau Elon Musk yang ada di Amerika sono itu ada pencapaiannya ya. Dia buat roket gitu ya, bisa balik lagi itu peluncurnya, lalu dia buat mobil Tesla, dia buat macam-macam lah ya. Termasuk dia yang juga salah satu investasi di ChatGPT dan macam-macam lah saudara ya. Ada banyak prestasinya dia ya. Nah, Alkitab tidak mencatat pencapaian besar dari si Elon yang merupakan seorang hakim ini ya. Tapi dia tetap tercatat sebagai hakim Israel. Itu berarti ia menjalankan tugasnya di masa itu dengan setia. Saudaraku, dalam dunia yang terobsesi dengan pencapaian dan sensasi, kesetiaan dalam hal kecil itu penting di mata Tuhan. Semua orang berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu yang wah, yang dilihat banyak orang. Tapi apakah kesetiaan pada hal-hal kecil itu kita lakukan? Contohnya misalnya doa pagi ini, ya kesetiaan kecil saja saudaraku. Mungkin orang tidak lihat saudara di rumah saudara, mungkin orang tidak tahu saudara ikut doa pagi. Saya juga tidak bisa lihat siapa saja yang ikut doa pagi nih. Cuma bisa pantau, 4 orang, 5 orang, 7 orang, 12 orang gitu saudaraku ya. Tuhan yang lihat saudara. Ya, biarlah Tuhan yang menilai hati saudara. Kesetiaan pada hal-hal kecil yang tidak dilihat orang lain, itu justru dilihat oleh Tuhan. Karena Alkitab selalu mengatakan Tuhan terbiasa melihat sesuatu yang dilakukan di tempat tersembunyi. Artinya Tuhan itu melihat saudaraku. Ya. Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu di sorga. Nah, mau saya itu sebenarnya kita itu ada doa pagi onsite, saudaraku. Cuma kan tidak memungkinkan, karena kondisi dan situasi kita masing-masing berbeda-beda, saudaraku ya. Kalau doa paginya onsite, waduh itu pasti lebih hidup lagi kita, saudaraku ya. Karena kita menyembah Tuhan bersama-sama di satu ruangan. Kalau ini, saudara hanya mengikuti lewat internet, lewat YouTube, lewat Facebook, saudaraku ya. Ya ada keterbatasan kita, tapi ya positifnya bisa menjangkau banyak orang, saudaraku. Setidaknya orang-orang yang melihatnya. Tetapi poin saya adalah kesetiaan kita pada hal-hal kecil itu yang penting, saudaraku. Bukan hal-hal yang jadi sorotan orang. Apa gunanya di depan publik seperti artis kita hidup di atas panggung ya. Seperti pemain film hidup di atas panggung dilihat banyak orang, tapi sesungguhnya dalam hidup kita sehari-hari kita tidak setia pada hal-hal yang kecil, ya. Jadi misalnya orang berkoar-koar untuk misalnya untuk membentuk tubuh, tapi dia tidak setia push up setiap hari, ya sama aja bohong, saudaraku ya, sama aja bohong. Harus setia pada hal-hal kecil ya, mulai dari push up, makan yang bagus gitu ya. Nanti dia bentuk tubuhnya gitu. Jadi nggak usah koar-koar saudaraku ya. Cukup lakukan saja hal-hal kecil, nanti Tuhan lihat pertumbuhan otot rohani kita. Jadi kalau kita lakukan push up rohani, makan sehat rohani, ya mungkin orang nggak lihat hasilnya saudaraku. Orang nggak lihat langsung hasilnya, tapi Tuhan lihat perkembangan otot rohani kita loh. Tuhan tahu perkembangan otot rohani kita. Dan dia lihat saudaraku,
Hal-hal kecil yang kita lakukan, penyerahan kita, penyembahan kita, seruan hati kita kepadanya, syafaat kita yang ditolong oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu berdoa dengan kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan ya di kitab Roma itu. Itu kesetiaan-kesetiaan hal kecil, seruan kita kepada Tuhan untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, supaya Tuhan melindungi, menjagai mereka. Itu hal-hal kecil, saudaraku. Seruan-seruan syafaat yang saudara naikkan di hati saudara yang orang nggak lihat. Orang nggak tahu itu. Bahkan orang terdekat kita nggak tahu. Tapi hanya Tuhan dengan kita yang tahu. Menjadi rahasia hati kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat kesetiaan itu ya. Apapun yang saudara anggap sebagai rahasia saudara dengan Tuhan. Pergumulan yang bahkan mungkin saudara tidak bisa sampaikan kepada orang yang saudara percaya. Tuhan lihat itu. Kesetiaanmu untuk menyampaikan pergumulan kepada Dia. Saudaraku, tidak semua orang akan jadi pahlawan besar, tapi semua bisa hidup taat, asal mau taat pada firman Tuhan. Memang tidak semua bisa jadi pahlawan yang tampil spektakuler, tapi semua kita bisa taat meskipun kita tidak tampil spektakuler. Amin, saudaraku. Ya, jadi Tuhan lebih menghargai, kalau pakai bahasa zaman sekarang itu Tuhan lebih menghargai kesetiaan daripada viralitas. Ya. Apa gunanya saudara viral, di like, di love, atau dikasih komentar oleh banyak orang, tapi saudara orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ya, satu kali nanti kita semua menghadap Tuhan, apalah gunanya semua like, semua viewer, semua komentar dari orang-orang itu. Gak ada gunanya saudara. Pada akhirnya komentar Tuhanlah yang akan menentukan nasib kekekalan kita, saudara. Jadi lebih baik kita setia pada perkara-perkara kecil, bahkan yang orang lain tidak puji, yang orang lain tidak lihat. Tapi Tuhan pandang itu, ini anak yang spesial di mataku. Dia sungguh-sungguh mengasihi aku, meskipun tidak ada orang puji dia, meskipun tidak ada orang pandang dia. Tapi dia sungguh-sungguh setia kepadaku. Ini baru saudaraku dipandang Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, saudaraku, setiap orang punya waktu dan tempatnya, seperti judulnya tadi ya. Elon ini berasal dari suku Zebulon, bukan dari suku-suku besar seperti Yehuda, Efraim, dan suku lainnya. Ya. Tapi Tuhan tetap memakai orang Zebulon ini untuk memimpin Israel selama 1 dekade, 10 tahun, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, poin saya adalah jangan remehkan asal-usulmu. Aduh, saya suku ini, aduh saya orang dari desa, dari kampung. No, ya, jangan remehkan asal-usulmu. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk mereka yang tidak terkenal. Tuhan bahkan bisa pakai siapa saja, termasuk dari orang yang latar belakang biasa-biasa saja. Jangan kecil hati. Tuhan pandang engkau berharga dan pandang engkau memiliki potensi yang besar yang bisa dipakai olehnya. Dunia boleh tidak memandang engkau, gerejamu boleh tidak memperhatikan engkau, orang-orang di sekitarmu, keluargamu boleh tidak mengandalkan engkau, bahkan mungkin mengabaikan engkau. Tapi kalau engkau setia kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu walaupun latar belakangmu biasa-biasa saja, saudaraku. Ya. Yang penting adalah menjawab panggilan Tuhan dengan setia. Apakah engkau menjawab calling, panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Itu yang penting. Karena pada akhirnya hidup kita adalah hidup yang menjalankan panggilan Tuhan di dalam perjalanan kita di dunia ini, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan gak butuh orang terkenal, tapi Dia butuh orang yang taat. Apa gunanya orang terkenal tapi tidak taat? Tidak ada gunanya itu di hadapan Tuhan. Tuhan gak butuh orang terkenal, Tuhan butuh orang yang taat kepada Dia, yang siap melakukan misinya, siap melakukan firman-Nya. Dan yang ketiga, saudaraku, warisan terkadang bukan tentang kota, bukan tentang kata maksud saya. Warisan itu bukan tentang kata, tapi tentang stabilitas. Selama 10 tahun Elon memerintah tidak ada catatan konflik besar. Bisa jadi masa itu adalah masa tenang dan masa stabil bagi Israel, saudaraku. Dan itu adalah warisan yang penting, sesuatu yang meskipun gak dramatis, ada perang-perangnya, maksudnya ada sedih-sedihnya gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah kestabilan setidaknya selama 10 tahun kepemimpinannya Elon, saudaraku. Nah, saudaraku, kadang hal yang baik yang kita wariskan bukanlah soal prestasi besar, tetapi kedamaian, kestabilan, dan kehadiran yang menenangkan. Itu sudah jadi warisan
yang berharga. Itu sudah cukup untuk generasi berikutnya untuk melangkah maju, ya. Kita pastikan bahwa sebelum kita tiada, generasi berikutnya ada di dalam ketenangan, ya, ada di dalam kestabilan. Jadi membawa damai seringkali lebih berdampak daripada membuat kehebohan. Ya, jadi mari bawa damai, saudaraku, dalam hidup kita. Jangan membawa pertengkaran, jangan buat hanya yang heboh-heboh tetapi tidak berfaedah. Mari kita membawa kedamaian di dalam hidup kita. Kedamaian di dalam rumah tangga adalah warisan terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kalau kita tiap hari bertengkar suami istri atau bertengkar saudara-saudara, bagaimana kita mau meneruskan dampak yang baik, warisan yang baik kepada generasi selanjutnya. Jadi warisan terbaik itu adalah stabilitas, ya, stabilitas supaya anak-anak generasi selanjutnya itu bisa hidup di dalam kedamaian dan menjalankan panggilan mereka di dalam anugerah Tuhan. Saudaraku, ini pelajaran singkat yang kita dapatkan dari Elon. Dia tidak banyak dicatat, tapi setidaknya 3 pelajaran yang saya sampaikan menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan memakai Elon pada tempat dan waktunya. Mari kita berdoa, saudaraku.